Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Lanurifa. Saya berasal dari kelas 1A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072064. Di sini Resti akan menjelaskan tentang tabungan yang merupakan salah satu matkul dari akuntansi perbankan. Tabungan adalah bentuk investasi yang umumnya digunakan oleh individu untuk menyimpan uang mereka dengan tujuan untuk mencapai tujuan di masa depan. Dalam tabungan, seseorang akan mendepositokan sejumlah uang ke dalam rekening atau akun tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Uang akan tetap aman dan tersedia dalam penarikan, tetapi biasanya mendapatkan bunga atau imbalan hasil yang lebih tinggi daripada rekening giro reguler. Beberapa karakteristik penting dari tabungan yaitu: pertama adalah tujuan finansial. Tabungan digunakan untuk mencapai tujuan finansial tertentu, seperti dana darurat, membeli rumah, pendidikan, pensiun, atau bahkan liburan. Yang kedua yaitu bunga. Tabungan biasanya menghasilkan bunga, meskipun tingkat bunga dapat bervariasi sesuai dengan bank atau jenis tabungan yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu likuidasi. Uang yang disimpan dalam tabungan dapat dicairkan dengan relatif mudah, biasanya dapat melakukan penarikan pada ATM. Keempat yaitu keamanan. Uang di rekening tabungan umumnya akan aman, dijamin oleh pemerintah atau lembaga asuransi deposito hingga batas tertentu, biasanya dalam jumlah besar. Yang kelima yaitu penyusutan risiko. Tabungan dapat membantu mengurangi risiko keuangan dengan memberikan cadangan dana yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau ketika biaya tak terduga muncul. Teman-teman harus tahu, tabungan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan pribadi, membantu individu merencanakan masa depan keuangan mereka, membangun keamanan finansial, dan mencapai tujuan keuangan yang mereka tetapkan. Yang pertama adalah tabungan konvensional, yaitu jenis tabungan yang umum dimiliki oleh setiap orang dan disediakan oleh bank dalam sistem bunga. Pada tabungan konvensional, dana yang kita simpan dapat kita ambil kapan saja dan tidak memiliki jangka waktu penyetoran. Berbeda dengan tabungan syariah yang tidak memberikan bunga karena setiap layanan dan produk yang diberikan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun demikian, tabungan konvensional dan tabungan syariah secara umum tidak jauh berbeda dalam hal produk dan layanan yang disediakan. Selanjutnya yaitu tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah jenis tabungan di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening bank dan menentukan jangka waktu tertentu untuk menabung. Tabungan berjangka memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa, sehingga memungkinkan dana nasabah dapat terus berkembang. Selanjutnya yaitu tabungan haji. Tabungan haji diperuntukkan untuk umat Islam yang ingin berangkat haji ke Tanah Suci. Tabungan haji dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Beberapa keunggulan dari tabungan haji ini adalah gratis biaya administrasi bulanan, notifikasi saat saldo cukup, dan bunga yang lebih tinggi. Tabungan ini dapat membantu untuk penyiapan dana untuk orang yang ingin berangkat umroh atau haji. Syaratnya yaitu memiliki KTP dan NPWP, dan tabungan haji ini dapat dibuka oleh perorangan mulai usia 17 ke atas atau seseorang yang telah menikah. Selanjutnya yaitu tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dirancang khusus untuk menabung dana guna membiayai pendidikan anak di masa depan. Tabungan pendidikan ini dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Beberapa manfaat dari tabungan pendidikan di antara lain adalah membantu persiapan biaya pendidikan anak dalam jangka panjang, memberikan bunga yang tinggi daripada tabungan biasa, dan membantu orang tua menjadi lebih produktif dan disiplin dalam menabung. Setiap bank memiliki produk tabungan pendidikan anak yang berbeda-beda, seperti tabungan rencana bank mandiri dan tahapan berjangka BCA. Selanjutnya yaitu tabungan biasa, yaitu tabungan yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah dan tidak memiliki batas waktu penyetoran.
Tabungan ini biasanya memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk tabungan lainnya seperti tabungan berjangka atau deposito. Tabungan biasa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang dalam jangka pendek atau sebagai rekening transaksi sehari-hari. Beberapa manfaatnya yaitu mudah diakses, tidak ada biaya administrasi bulanan, dan dapat digunakan sebagai jaminan mudah pengajuan kredit. Tabungan ini bisa dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Selanjutnya yaitu tabungan deposito. Tabungan deposito adalah jenis tabungan yang hanya dapat diambil sejumlah setelah jangka waktu tertentu. Deposito merupakan salah satu produk investasi yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Deposito dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Deposito memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa, sehingga dapat membantu meningkatkan nilai uang nasabah. Deposito memiliki beberapa kelebihan, antara lain suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan tabungan, serta minimnya risiko yang harus dihadapi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti investasi saham. Namun, pengambilan uang hanya bisa dilakukan setelah jatuh tempo, dan jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan sejumlah penalti. Selanjutnya yaitu tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi secara mudah, aman, dan terpercaya. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram dan dapat melakukan pembelian tabungan emas atau top up mulai dari 0,01 gram. Keunggulannya yaitu tabungan emas ini menjamin emas 24 karat, keamanan emas terjamin di Pegadaian, dan biaya pengelolaan rekening ringan yaitu 30.000 per tahun. Tabungan emas Pegadaian memiliki syarat pembukaan rekening yaitu memiliki identitas yang masih berlaku. KTP, bisa menggunakan KTP atau paspor. Selanjutnya yaitu tabungan kesehatan. Rekening ini digunakan untuk mengakumulasi uang untuk biaya kesehatan yang tidak tercover oleh asuransi, seperti biaya medis atau obat-obatan. Di beberapa negara, rekening ini dapat memiliki insentif pajak. Selanjutnya yaitu tabungan pensiun, adalah rekening yang dirancang untuk menabung dana untuk pensiun. Berbagai rekening pensiun seperti 401k di Amerika Serikat atau SIPPP di Inggris memungkinkan individu untuk menginvestasikan uang mereka dengan tujuan pensiun. Selanjutnya itu tabungan anak, yaitu tabungan yang dibuka untuk anak-anak dan untuk orang tua atau wali hukum. Mereka dapat menyimpan uang di rekening ini untuk masa depan, pendidikan, atau kebutuhan mereka. Selanjutnya itu tabungan untuk tujuan khusus. Ada juga rekening tabungan khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti membeli rumah atau liburan. Yang pertama yaitu memilih jenis tabungan. Memilih jenis tabungan ini sesuai dengan kebutuhan. Bisa tabungan berbunga tinggi, tabungan pendidikan, tabungan kesehatan, tabungan emas, dan lain-lainnya. Selanjutnya pilih lembaga keuangan. Pilih bank atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita dapat membandingkan tingkat bunga, biaya, dan fitur yang ditawarkan oleh berbagai lembaga. Selanjutnya itu kunjungan cabang atau akses online. Jika memilih bank fisik, kunjungi cabang bank tersebut. Jika bank memiliki layanan online, kita dapat mengakses situs web mereka untuk membuka rekening secara daring. Selanjutnya itu persiapkan dokumen identifikasi. Biasanya diminta menyediakan dokumen identitas diri seperti kartu identitas KTP, paspor, atau SIM. Diperlukan untuk verifikasi identitas kita. Selanjutnya mengisi formulir aplikasi. Terus setor dana awal. Setor dana awal ini beberapa jenis tabungan mungkin memerlukan setoran awal. Namun
perlu menyimpan sejumlah uang sebagai deposito awal. Jumlah ini akan bervariasi tergantung pada jenis tabungan dan kebijakan bank. Selanjutnya, tanda tangan dan verifikasi. Kita diminta untuk menandatangani formulir aplikasi dan dokumen lain yang diperlukan. Petugas bank akan memeriksa identitas kita dan memverifikasi informasi yang kita berikan. Selanjutnya yaitu terima dokumen rekening. Aktivitas rekening kita dapat dengan menyetorkan dana awal untuk melakukan transaksi pertama sesuai dengan ketentuan bank. Selanjutnya itu atur manajemen rekening, karena beberapa bank itu di zaman sekarang ini adanya layanan perbankan online atau aplikasi mobile. Jika tersedia untuk mengelola rekening, untuk melihat saldo dan melakukan transaksi. Yang pertama, kita memilih metode penyetoran. Ada beberapa cara untuk menyetor dana ke rekening tabungan. Yang pertama yaitu setoran tunai. Kita dapat pergi ke bank fisik dan menyetor uang tunai langsung ke teller. Yang kedua yaitu transfer bank. Dapat mentransfer dana dari rekening bank lain ke rekening tabungan. Yang ketiga yaitu cek. Jika kita menerima cek, kita dapat menyetorkan ke rekening tabungan dengan mengunjungi cabang bank atau melalui ATM yang mendukung setoran cek. Selanjutnya yaitu setoran langsung. Jika kita memiliki gaji atau pendapatan rutin, kita dapat mengatur setoran langsung, di mana sejumlah uang akan otomatis disetor ke bank tabungan setiap periode tertentu. Untuk metode penarikan, ada beberapa cara untuk menarik dana dari rekening tabungan. Yang pertama yaitu penarikan tunai. Kita dapat langsung dari rekening tabungan di ATM yang sesuai dengan mengunjungi cabang bank. Yang kedua itu transfer bank. Kita dapat mentransfer dana dari rekening tabungan ke rekening bank lain atau ke rekening kita sendiri di bank yang sama. Yang ketiga yaitu cek. Apabila kita dapat menulis cek dari rekening tabungan untuk pembayaran atau penarikan uang di bank dengan cek. Selanjutnya itu kartu debit. Kita dapat menggunakan kartu debit yang terkait dengan rekening tabungan untuk pembelian atau penarikan uang tunai di ATM yang sesuai. Selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan saldo. Pastikan untuk memantau saldo rekening tabungan agar tidak melebihi jumlah yang tersedia di bank. Selanjutnya yaitu mekanisme penutupan bank. Selanjutnya, mekanisme penutupan tabungan. Penutupan tabungan dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang dan mengisi formulir penutupan tabungan. Persyaratan penutupan tabungan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tabungan dan bank yang dipilih. Sebelum menutup tabungan, pastikan untuk menyelesaikan semua transaksi dan membayar biaya-biaya yang masih ada.